Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Dipersilakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang masuk kali ini? Hadir semua, Bu. Oke, baiklah. Ini kita akan mempelajari struktur hewan. Di sini ada tahu nggak apa saja yang masuk dalam struktur sel hewan? Tidak tahu, Bu. Tahu ya. Nah, jadi ada beberapa yang masuk dalam struktur sel hewan, yaitu ada membran sel, lisosom, mitokondria, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, sama nukleus. Baik, di sini ada tahu nggak apa-apa saja nih fungsi sama pengertian dari struktur penyusun sel hewan? Tidak tahu, Bu. Oke, jelasin ya. Ya, Bu. Baik, yang pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma ini biasa disebut dengan cairan sel. Nah, artinya itu sitoplasma adalah matriks yang berada di bagian dalam membran plasma tetapi luar nukleus. Jadi sitoplasma ini tersusun dari sitosol yang bersifat koloid, sitoskeleton, dan organel-organel. Sitoplasma yaitu tempat penampung semua organel sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nah, selanjutnya ada membran sel. Membran sel ini merupakan batas kehidupan. Nah, jadi membran sel plasma ini memisahkan sel yang hidup dari lingkungan sekitarnya yang tidak hidup. Nah, fungsi dari membran sel ini untuk pelindung reseptor dan mengatur keluarnya masuknya zat. Selanjutnya itu nukleus. Kalian tahu nggak nukleus itu apa? Saya, Bu, tahu. Oke, Ninda jawab. Nukleus itu adalah inti sel, merupakan bagian penting bagi sel. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi inti sel itu merupakan bagian yang penting bagi sel. Nah, dia itu berdiameter 5 mm dan diselubungi membran ganda atau membran luar dan dalam yang tersusun dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 mm. Jadi fungsi dari nukleus ini mengatur metabolisme, mengatur sintesis protein, menyimpan materi genetik dan mengatur aktivitas sel. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel berperan rangkap yang sangat penting untuk metabolisme energi dalam sel. Fungsi dari mitokondria ini berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi keluar yang menghasilkan ATP. Nah, selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, ada RE halus sama RE kasar. Jadi retikulum endoplasma ini merupakan jaringan membran yang sedemikian ekstensif sehingga menyusun lebih dari separuh total membran dalam banyak sel eukariotik. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma kan tadi retikulum endoplasma ada dua kan, RE kasar sama RE halus. RE kasar ini berfungsi memproduksi protein melalui mekanisme transkripsi dan translasi. Sedangkan RE halus berfungsi untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak. Nah, selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini terdiri dari kantong-kantong pipih berperan sinterna yang terlihat seperti tumpukan pita bread atau roti pipih yang bisa dipotong untuk diberi isi. Kayak roti isi gitu loh anak-anak. Oh iya, Bu. Dari badan Golgi ini yaitu berperan dalam sekresi membentuk ribosom dan membentuk dinding sel. Baik, selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan tempat untuk sel membuat protein. Nah, fungsi dari ribosom ini yaitu sintesis pada protein. Baik, selanjutnya ada lisosom dan sentriol. Nah, ribosom ini merupakan organel
kecil yang berbentuk kantong dan mengandung enzim hidrofolik, dan fungsinya yaitu pencernaan intraselular dan fagositosis, autofagi, dan autositosis. Nah, yang terakhir ada sentriol. Sentriol ini merupakan organel berbentuk silinder, dapat berekreasi dan membentuk benang spindle. Nah, fungsi dari sentriol ini yaitu mengikat dan menarik kromatid ketika proses pembuahan sel. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah paham. Sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu mau bikin kelompok. Nah, baik. Jadi kan Ibu tadi sudah jelasin kan apa saja struktur dari sel hewan. Kalian juga sudah paham kan, anak-anak? Sudah, Bu. Jadi Ibu akan membagi kelompok. Kalian akan mengisi jawaban yang ada di layar. Bentar ya, anak. Nah, jadi akan bikin kuis. Jadi kalian berkelompok. Karena hari ini yang masuk cuma 4 orang. Ibu bagi 2 kelompok ya. Ya, Bu. Jadi Sipa sama Ninda kelompok 1, Alza sama Melani kelompok 2. Nah, Melani boleh pindah dekat Alza. Nah, jadi tugasnya itu kalian nanti jawab di layar ini. Misalnya nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa. Terus yang kelompok yang paling tinggi Ibu kasih reward, yaitu bebas dari ujian. Oke, kita mulai aja ya kuisnya. Nah, untuk kelompok 1 dulu, Ibu mau nanya, nomor 9 gambar apa? Nomor 9 Lisosomu. Ya, betul. Nah, untuk kelompok 2, nomor 5 gambar apa? nomor 5 nilai itu plasma halus. Betul. Oke, sekarang rebutan ya. Siap-siap angkat tangan ya. Ibu mau nanya nomor. Oke, selanjutnya rebutan ya soalnya. Ibu mau nanya nomor 6. Ya, Ninda, nomor 2. Nomor 6 ribosom, Bu. Betul. Buat pertanyaan lagi ya. Sekarang Ibu mau nanya nomor 3. Nah, Sipa. Nomor 3 ya, Bu. Itu apa kalau Nomor salah 3. Bukan, Central Up. Tuh, nomor 3. Oh. Ayo, apa? Tuh. Oh, terakhir ya. Ibu mau nanya nomor 8. Oke, Melani. Mitokondria. Betul. Nah, dari jawaban kalian tadi, kita udah tahu ya siapa yang pemenangnya. Jadi yang bebas dari UAS itu kelompok 1. Nah, jadi, dari materi yang kita pelajari hari ini, dari kalian ada yang mau nyimpulin nggak? Apa? Bu, Oke, Melani silakan. jadi pada pertemuan kali ini kita belajar tentang struktur sel hewan yang dimana sel hewan itu terdapat membran sel, sitosom, lisosom, sitoplasma yaitu endoplasma kasar dan halus, ribosom, badan Golgi, mitokondria dan nukleus, Bu. Ya, betul sekali ya anak-anak apa yang yang disampaikan oleh Melani. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, baiknya kita tutup dengan doa. Pada Ketua Kepala Sipa, silakan tutup doanya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.